Sebuah batu kecil mungkin terlihat tak berharga di mata orang awam. Namun di pesisir pantai yang tersembunyi ini, membawa pulang satu kerikil berarti mengundang entitas purba untuk ikut menetap di dalam rumah Anda. Ribuan orang telah membuktikan bahwa alam memiliki cara yang kejam untuk menagih kembali apa yang telah dicuri. Dan mereka yang melanggar pantangan ini biasanya akan berakhir dengan raga yang tak lagi mereka kuasai sepenuhnya. Perjalanan itu dimulai di bawah langit yang berwarna merah tembaga. Seolah-olah cakrawala sedang menumpahkan darah ke atas permukaan laut yang tenang namun mematikan. 3 orang pemuda, Aris, Bayu, dan Siska, memarkirkan mobil mereka di tepi tebing yang curam, jauh dari keramaian objek wisata populer di selatan Jawa. Pantai yang mereka tuju tidak memiliki nama di peta digital, hanya dikenal oleh penduduk lokal sebagai Pantai Karang Hitam, sebuah tempat yang konon menjadi gerbang bagi mereka yang tidak berdarah dan tidak bernapas. Udara di tempat itu terasa berat, lembab oleh uap garam yang membawa aroma samar seperti daging yang membusuk di bawah terik matahari. Aris, seorang fotografer amatir yang selalu merasa logika adalah panglima tertinggi dalam hidupnya, melangkah paling depan dengan kamera menggantung di lehernya. Ia tidak percaya pada takhayul. Baginya dunia ini hanyalah susunan atom dan energi yang bisa dijelaskan secara sains. Namun, langkah kakinya sendiri terasa aneh saat menyentuh pasir hitam pekat yang menyelimuti pantai tersebut. Pasir itu tidak terasa hangat seperti pantai pada umumnya, melainkan dingin menusuk. Seolah-olah di bawah sana terdapat lapisan es abadi yang tak pernah tersentuh matahari. Di sudut pantai, dekat sebuah gua karang yang gelap, mereka bertemu dengan seorang pria tua yang kulitnya sudah mengeriput seperti kulit kayu jati yang terbakar. Pria itu duduk diam, matanya yang keruh menatap kosong ke arah ombak yang pecah dengan suara dentuman yang tidak wajar. Saat mereka melintas, pria tua itu berbisik dengan suara serak yang hampir tenggelam oleh deru angin, memperingatkan mereka untuk tidak menyentuh, apalagi mengambil apapun dari tempat ini. Tanah ini tidak memberi cuma-cuma. Apa yang diambil harus diganti dengan nyawa atau kewarasan, gumamnya. Siska merasa bulu kuduknya berdiri. Ia menarik lengan jaket Bayu, mengajaknya untuk segera menjauh dari pria tua yang tampak gila itu. Namun Aris hanya tertawa kecil, menganggap itu hanyalah trik penduduk lokal untuk menakut-nakuti wisatawan agar tetap menghormati wilayah mereka. Bagi Aris, keindahan batu-batu hitam yang halus dan berkilau di pinggir pantai itu terlalu sayang untuk dilewatkan. Batu-batu itu memiliki corak urat merah yang aneh, seolah-olah ada darah yang mengalir di dalam mineral keras tersebut. Ketika Bayu dan Siska sibuk berfoto di kejauhan, Aris berjongkok di dekat sebuah ceruk air. Di sana, ia menemukan sebuah batu berbentuk oval sempurna, seukuran telapak tangan orang dewasa, dengan warna hitam yang begitu pekat hingga seolah-olah menyerap cahaya di sekitarnya. Saat jemarinya menyentuh permukaan batu itu, Aris merasakan sensasi kesemutan yang merambat dari ujung jari hingga ke pangkal lengannya. Alih-alih merasa takut, ia justru merasa tertarik secara magnetis. Tanpa berpikir panjang, Aris memasukkan batu itu ke dalam saku celana kargonya. Ia berencana menjadikannya hiasan di meja kerjanya, sebuah kenang-kenangan dari tempat yang begitu eksotis. Saat batu itu masuk ke sakunya, suasana di pantai tiba-tiba berubah. Angin yang tadinya berhembus pelan mendadak berhenti total. Kesunyian yang mencekam jatuh menyelimuti mereka. Sebuah keheningan yang begitu sunyi hingga suara detak jantung mereka sendiri terdengar seperti dentuman genderang perang. Perjalanan pulang memakan waktu 4 jam melewati hutan jati yang rimbun dan jalanan yang berkelok-kelok. Di dalam mobil, suasana yang biasanya penuh dengan tawa dan musik tiba-tiba menjadi tegang. Aris, yang biasanya paling banyak bicara, mendadak menjadi pendiam. Ia duduk di kursi depan dengan pandangan mata yang terpaku pada kaca spion tengah. Namun ia tidak sedang melihat ke belakang. Ia seolah-olah sedang mendengarkan sesuatu yang tidak bisa didengar oleh orang lain. Siska menyadari ada yang aneh dengan bau di dalam mobil. Bau parfum mobil yang tadinya segar mendadak berubah menjadi bau amis yang menyengat, bercampur dengan bau tanah basah yang sangat kuat. Bayu mencoba memecah keheningan dengan bertanya tentang rencana makan malam mereka. Namun Aris hanya menjawab dengan gumaman pendek yang tidak jelas. Suaranya terdengar lebih berat dan parau,
seolah-olah ada pasir yang mengganjal di tenggorokannya. Sesampainya di apartemen masing-masing, gangguan itu mulai menjadi nyata. Aris meletakkan batu hitam itu di atas meja kayu di samping tempat tidurnya. Malam itu, suhu di dalam kamarnya turun drastis, hingga ia bisa melihat uap napasnya sendiri keluar dari mulutnya. Saat ia mencoba memejamkan mata, ia mulai mendengar suara bisikan-bisikan halus yang berasal dari sudut ruangan yang gelap. Suara itu menggunakan bahasa yang tidak ia kenali, sebuah dialek kuno yang terdengar kasar dan penuh dengan penekanan pada huruf-huruf mati. Aris mencoba menyalakan lampu, namun saklarnya tidak berfungsi. Dalam kegelapan total, ia merasakan ada sesuatu yang merayap di atas selimutnya. Sesuatu yang dingin dan berat, bergerak perlahan menuju ke arah dadanya. Ketika ia mencoba berteriak, suaranya seolah tertahan di tenggorokan, dan ia menyadari bahwa ia tidak bisa menggerakkan satupun anggota tubuhnya. Ia sedang mengalami kelumpuhan tidur, atau yang biasa disebut tindihan. Namun kali ini terasa jauh lebih fisik dan nyata. Keesokan harinya, perubahan pada diri Aris semakin mengkhawatirkan. Kulitnya yang biasanya cerah tampak menjadi pucat pasi, dengan lingkaran hitam yang sangat dalam di bawah matanya. Ia tidak berangkat kerja dan tidak menjawab satupun telepon dari Bayu atau Siska. Di dalam apartemennya yang tertutup rapat, Aris mulai melakukan hal-hal yang di luar nalar. Ia merasa sangat lapar, namun setiap kali ia memakan makanan matang, ia akan memuntahkannya kembali. Satu-satunya hal yang bisa diterima oleh perutnya adalah daging mentah yang ia beli dari pasar swalayan dekat rumahnya. Ia memakan daging itu dengan rakus langsung dari kemasannya, sementara matanya terus menatap batu hitam di atas mejanya dengan tatapan yang penuh dengan pemujaan sekaligus ketakutan. Bayu yang merasa khawatir akhirnya memutuskan untuk mendatangi apartemen Aris. Saat ia berhasil masuk menggunakan kunci cadangan, ia menemukan pemandangan yang mengerikan. Ruang tamu Aris berantakan. Semua cermin ditutupi dengan kain hitam, dan bau busuk yang sangat menyengat memenuhi udara. Bayu menemukan Aris di alam kamar, duduk bersila di lantai di depan batu hitam itu. Tubuh Aris tampak sangat kurus, seolah-olah dagingnya telah menyusut dalam semalam. Yang paling mengerikan adalah matanya. Bagian putih matanya telah berubah menjadi kemerahan, penuh dengan pembuluh darah yang pecah, sementara pupilnya mengecil hingga hampir tak terlihat. Aris tidak menoleh saat Bayu memanggil namanya. Ia justru mulai berbicara sendiri dengan suara yang bergetar. Dia ingin kembali. Dia tidak suka di sini. Tempat ini terlalu berisik. Dia ingin rumahnya yang dingin. Bayu mencoba mendekat dan menyentuh bahu Aris. Namun seketika itu juga Aris berbalik dan mencengkram lengan Bayu dengan kekuatan yang tidak masuk akal untuk ukuran orang yang tampak selemas itu. Kuku-kuku Aris yang tampak menghitam menusuk kulit Bayu hingga berdarah. Saat itu, Bayu melihat sesuatu yang mustahil. Di bawah kulit wajah Aris ada sesuatu yang bergerak-gerak, seperti cacing-cacing besar yang menggeliat di balik otot pipi dan dahi sahabatnya itu. Siska yang menyusul kemudian langsung menjerit saat melihat kondisi Aris. Ia segera menyadari bahwa ini bukan sekedar depresi atau penyakit fisik biasa. Siska teringat pada peringatan pria tua di Pantai Karang Hitam. Dengan keberanian yang tersisa, ia menggeledah kamar Aris dan menemukan batu hitam itu. Saat Siska mencoba mengambil batu itu, Aris tiba-tiba bangkit berdiri dengan gerakan yang sangat kaku, seperti boneka kayu yang digerakkan oleh tali yang tak terlihat. Ia mengeluarkan suara geraman yang sangat dalam, sebuah suara yang mustahil dihasilkan oleh pita suara manusia. Tubuhnya mulai meliuk-liuk dengan sudut-sudut yang tidak wajar. Tulang-tulangnya terdengar berderak keras seolah-olah sedang dipatahkan dari dalam. Aris mulai merangkak di dinding dengan kecepatan yang mengerikan. Kepalanya berputar 180 derajat ke belakang, menatap Siska dan Bayu dengan seringai yang merobek sudut bibirnya hingga mengeluarkan darah hitam yang kental. Kembalikan! Suara itu bukan lagi suara Aris. Itu adalah suara ribuan orang yang berteriak bersamaan di dalam satu tenggorokan. Kembalikan jantungku ke laut, atau aku akan meminjam jantungmu selamanya. Entitas yang merasuki Aris mulai menghancurkan perabotan di dalam kamar dengan kekuatan yang dahsyat.
Bayu dan Siska menyadari bahwa mereka tidak punya banyak waktu. Jika mereka tidak segera mengembalikan batu itu, raga Aris akan hancur karena tidak kuat menahan energi gelap yang bersemayam di dalamnya. Mereka segera menyeret Aris yang terus meronta dan berteriak histeris masuk ke dalam mobil. Sepanjang perjalanan kembali menuju pantai, mobil mereka seolah melah dikejar oleh bayangan-bayangan hitam yang berlarian di antara pepohonan jati. Mesin mobil berkali-kali mati mendadak, dan suhu di dalam kabin menjadi begitu dingin hingga embun beku mulai terbentuk di kaca jendela bagian dalam. Aris di kursi belakang terus meracau dalam bahasa kuno, sesekali membenturkan kepalanya ke kaca mobil hingga retak. Sesampainya di pantai Karang Hitam pada tengah malam, suasana terasa jauh lebih mencekam dari kunjungan pertama mereka. Lautan tampak seperti tinta hitam yang mendidih, dan bulan tertutup oleh awan tebal yang berbentuk seperti tangan raksasa yang mencengkram langit. Mereka membawa Aris yang sudah tidak sadarkan diri, namun tubuhnya tetap bergerak-gerak secara involunter menuju bibir pantai. Pria tua yang mereka temui sebelumnya masih ada di sana, duduk di posisi yang sama seolah-olah ia tidak pernah beranjak sedikit pun. Pria itu menatap mereka dengan tatapan sedih dan berkata, "Kalian terlambat membawa pulang hartanya, dia sudah mulai memakan jiwanya." Siska segera berlari ke arah air dan melemparkan batu hitam itu sejauh mungkin ke dalam ombak yang bergemuruh. Saat batu itu menyentuh air, sebuah ledakan energi yang tak terlihat menghantam mereka, membuat Siska dan Bayu terpental ke pasir. Seketika itu juga, jeritan mengerikan keluar dari mulut Aris. Asap hitam yang pekat keluar dari pori-pori kulitnya, dari mata, hidung, dan telinganya, terbang membumbung tinggi sebelum akhirnya melesat jatuh ke dalam laut, tepat di tempat batu itu tenggelam. Tubuh Aris mendadak lemas dan jatuh tersungkur di atas pasir hitam. Suasana pantai kembali tenang, namun ketenangan itu terasa hampa dan mati. Mereka segera membawa Aris menjauh dari sana, tidak berani menoleh ke belakang sedikit pun. Namun, dampak dari kejadian itu tidak pernah benar-benar hilang. Meskipun Aris secara fisik pulih, ia tidak pernah lagi menjadi orang yang sama. Ia menjadi pendiam, takut akan kegelapan, dan setiap kali ia tidur, ia selalu bermimpi berada di dasar laut yang gelap, dikelilingi oleh ribuan mata yang menatapnya dengan lapar. Seringkali saat ia sedang melamun, ia akan secara tidak sadar menggaruk-garuk kulit lengannya hingga berdarah, membentuk pola urat-urat merah yang persis seperti pola pada batu hitam yang pernah ia curi. Banyak orang yang datang ke pantai itu karena penasaran, meremehkan peringatan, dan menganggap cerita-cerita kesurupan hanyalah karangan belaka untuk menarik minat wisatawan horor. Namun, kenyataannya jauh lebih kelam. Pantai Karang Hitam bukan sekedar tempat wisata. Itu adalah sebuah tempat penyimpanan. Sebuah penjara bagi entitas-entitas yang telah ada sebelum manusia mengenal peradaban. Batu-batu di sana bukan sekedar mineral, melainkan bagian dari tubuh mereka yang tak kasat mata. Mengambil satu batu berarti mengambil bagian dari diri mereka, dan mereka akan selalu datang untuk mengambilnya kembali, beserta bunga berupa kewarasan dan raga si pencuri. Hingga hari ini, penduduk sekitar masih sering melihat bayangan-bayangan manusia yang berjalan dengan kaku di sepanjang pantai pada malam-malam tertentu. Mereka adalah jiwa-jiwa yang gagal mengembalikan apa yang mereka ambil, yang kini terikat selamanya menjadi penjaga pantai yang terkutuk. Kejadian ini menjadi pelajaran pahit bagi Aris, Bayu, dan Siska, bahwa ada batas-batas di dunia ini yang tidak boleh dilanggar oleh rasa ingin tahu manusia. Alam memiliki hukumnya sendiri, dan beberapa hukum tidak mengenal kata maaf. Jangan pernah meremehkan sebuah pantangan, terutama di tempat-tempat yang memiliki sejarah yang lebih tua dari ingatan manusia. Karena seringkali, apa yang kita anggap sebagai benda mati, sebenarnya sedang menatap kita balik, menunggu saat yang tepat untuk menarik kita masuk ke dalam kegelapan yang tak berujung. Jika Anda pernah berkunjung ke sebuah pantai dan merasakan dorongan aneh untuk membawa pulang sebuah batu yang tampak indah, pikirkanlah kembali. Apakah keindahan sesaat itu sebanding dengan raga yang akan dihuni oleh sesuatu yang bukan manusia? Karena sekali pintu itu terbuka, tidak ada jaminan bahwa Anda akan bisa menutupnya kembali dengan selamat.
Kisah Aris hanyalah satu dari sekian banyak cerita yang terkubur di bawah pasir hitam pantai tersebut. Beberapa orang bahkan tidak sempat kembali untuk menceritakan apa yang mereka alami. Mereka hilang begitu saja, meninggalkan jejak kaki yang berakhir tepat di bibir air. Seolah-olah mereka berjalan masuk ke dalam laut dan tidak pernah keluar lagi. Polisi seringkali menemukan mobil-mobil yang ditinggalkan di tepi tebing, dalam keadaan mesin masih menyala, namun pemiliknya tidak pernah ditemukan. Masyarakat setempat percaya bahwa laut telah mengklaim mereka sebagai pengganti atas apa yang telah mereka rusak atau ambil. Misteri Pantai Karang Hitam akan tetap menjadi teka-teki yang tak terpecahkan. Sebuah peringatan abadi tentang kekuatan yang tidak bisa kita kendalikan. Setiap kali angin berhembus dari arah laut, membawa aroma amis dan dingin yang menusuk, penduduk desa akan segera mengunci pintu rumah mereka rapat-rapat. Mereka tahu bahwa pada saat-saat seperti itulah, penghuni pantai sedang mencari sesuatu yang hilang. Dan bagi mereka yang pernah menyentuh batu-batu terlarang itu, suara ombak tidak akan pernah lagi terdengar seperti musik alam yang menenangkan, melainkan seperti bisikan ancaman yang terus bertanya, kapan kau akan mengembalikan sisanya? Rasa trauma yang dialami Aris adalah bukti nyata bahwa beberapa luka tidak akan pernah sembuh dan beberapa tamu yang tidak diundang tidak akan pernah benar-benar pergi. Ia kini hidup dalam ketakutan abadi, selalu merasa ada tangan dingin yang menyentuh tengkuknya setiap kali ia berada di dekat air. Dunia ini luas dan penuh dengan misteri yang belum terungkap. Namun tidak semua misteri harus dipecahkan. Terkadang, cara terbaik untuk menghormati alam adalah dengan membiarkannya tetap menjadi misteri, tanpa harus mencampuri atau mengambil bagian darinya. Pantai Karang Hitam akan terus berdiri di sana, dengan pasir hitamnya yang dingin dan batu-batu ovalnya yang berkilau, menunggu korban berikutnya yang cukup sombong untuk berpikir bahwa mereka bisa menguasai alam. Jangan biarkan rasa penasaran Anda berubah menjadi petaka yang akan menghancurkan hidup Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Ingatlah bahwa di tempat-tempat tertentu, aturan dibuat bukan untuk membatasi, melainkan untuk melindungi Anda dari sesuatu yang jauh lebih kuat dan jauh lebih jahat daripada apapun yang bisa Anda bayangkan. Setelah kejadian itu, Siska dan Bayu pun tidak pernah lagi berani mendekati wilayah pesisir manapun saat matahari mulai terbenam. Mereka menyadari bahwa dunia yang mereka tinggali ini hanya selapis tipis di atas sebuah jurang kegelapan yang sangat dalam. Satu kesalahan kecil, satu tindakan ceroboh seperti mengambil sebuah batu, bisa merobek lapisan tipis itu dan menjatuhkan mereka ke dalam kehancuran. Mereka kini lebih memilih untuk hidup dalam kesederhanaan dan kepatuhan terhadap tradisi. Memahami bahwa kearifan lokal seringkali didasarkan pada pengalaman-pengalaman berdarah dari masa lalu yang tidak ingin diulangi oleh para leluhur. Aris, di sisi lain, masih sering terlihat duduk diam menatap ke arah selatan, seolah-olah jiwanya masih tertinggal di sana, di antara deburan ombak dan karang hitam yang membisu. Kisah ini adalah sebuah pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga sikap dan laku dimanapun kita berada. Alam semesta memiliki telinga untuk mendengar kesombongan kita dan memiliki tangan untuk menarik kita kembali ke tanah jika kita melampaui batas. Jangan sampai Anda menjadi nama berikutnya dalam daftar orang hilang atau orang yang pulang dengan raga yang kosong. Karena di Pantai Karang Hitam dan di banyak tempat keramat lainnya di Nusantara, pantangan bukan sekanar kata-kata, melainkan sebuah kontrak mati antara manusia dan penguasa alam yang tak terlihat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like jika Anda merasa kisah ini memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana kita harus bersikap di tempat-tempat baru. Bagikan juga video ini kepada teman atau keluarga agar mereka lebih waspada saat berwisata ke alam liar. Dari kota atau daerah mana Anda menyaksikan video ini? Tuliskan lokasi Anda di kolom komentar di bawah agar kita bisa saling menyapa. Terima kasih telah menyimak hingga akhir, dan sampai jumpa di kisah misteri berikutnya.